Spesialis dengan tema membangun sistem peradilan pidana Indonesia yang modern dan berkeadilan. Acara ini merupakan perayaan 10 tahun Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya atau yang lebih dikenal sebagai Persada UB. Dan dalam perhelatan ini kami menggandeng Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi atau Aspek UPIKI dengan semangat untuk membangun sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih modern dan berkeadilan, sehingga diperlukan kajian dan partisipasi publik sebagai bagian dari kontrol sosial untuk turut mengawal isu-isu dalam KUHP nasional dan RKUHP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para guest speakers, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Silagat Mungkin yang saat ini sedang mengikuti secara Zoom. Yang saya hormati Profesor Dr. Hadi Sunarto yang dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Yanto. Saya dalam kesempatan kali ini mengaturkan terima kasih dan bersyukur kehadirat Allah SWT sehingga tahun ini tepat 20 Agustus 2025 Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya telah memasuki usia 10 tahun. Satu dekade yang nampaknya tidak terlalu terasa lama, tapi dengan banyak dinamika dan usaha kita untuk berikhtiar melakukan Tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengajaran khusus di bidang sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejak awal, Persada UB berdiri dengan semangat untuk menghadirkan kajian yang berpijak pada tradisi akademik yang kokoh, sekaligus responsif terhadap kebutuhan reformasi sistem peradilan pidana. Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, Persada UB berupaya menjembatani teori dengan praktek, mempertemukan berbagai disiplin ilmu, serta mendorong lahirnya pemikiran transdisipliner yang relevan dengan tantangan zaman. Peringatan 10 tahun Persada UB ini kami rayakan dengan tema membangun sistem peradilan pidana Indonesia yang modern dan berkeadilan, berlangsung mulai hari ini pada tanggal 27 hingga besok 28 Agustus 2025. Rangkaian kegiatan terdiri dari seminar nasional, ada call for papers. Sebagai informasi, ada 100 abstrak yang masuk dan yang sudah diseleksi dari seluruh akademisi dari seluruh Indonesia, dan yang akan mempresentasikan ada sekitar 75 peserta dari akademisi dari seluruh Indonesia yang melakukan penelitian dan kajian tentang isu-isu sistem peradilan pidana. Kemudian kita juga ada workshop dan masterclass. Workshop akan disampaikan terkait dengan metode penelitian dan pengajaran sistem peradilan pidana. Kemudian kita juga ada masterclass yang juga akan fokus pada isu-isu terkait dengan bagaimana metode penelitian yang mutakhir yang perlu kita update terhadap para pengajar yang mengajar mata kuliah sistem peradilan pidana. Seluruh rangkaian kegiatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terlaksana berkait hubungan kolaborasi erat Persada UB dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Institute for Criminal Justice Reform, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian, dan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi. Kolaborasi ini mempertegas pentingnya sinergi lintas institusi untuk memperkaya gagasan, memperluas jejaring, serta memperkuat kerjasama menuju reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis, akuntabel, dan berkeadilan. Allah SWT atas limpahan kepada kita semua. Alhamdulillah kita
di kesehatan, kebugaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah diberi rasa bahagia. Ya, sehingga kita bisa bertemu bersilaturahmi dan tentu saja gitu ya, kita bertukar pikiran, bertukar pendapat, bertukar pengetahuan ya, dalam rangka menghadirkan kemaslahatan yang besar bagi bangsa dan negara kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berdiri di sini mewakili Pak Rektor yang kebetulan pagi hari ini kami ada rapat Senat Universitas dan mohon izin juga setelah ini saya harus menyusul tempat rapatnya nanti didampingi oleh para pemimpin fakultas karena ada yang kami presentasikan di rapat S1. 10 tahun perjalanan Persada dianggap singkat-singkat, ya, tapi dianggap panjang juga belum terlalu. Tapi yang pasti itu Mas Fajar ya, ada hal yang sekarang harus kita lakukan dan kita capai. Kalau kemarin kita akan tagline-nya kampus media. Nah, saya sekarang dengan seiring tagline yang desain tag itu berdampak, maka UB juga harus berdampak. Nah, pertanyaannya, Persada berdampak apa? Nah, gitu. Nah, ini yang harus dipikirkan teman-teman. Salah satunya Bapak Ibu, ya, itu forum pada hari ini. Hasil riset, hasil inovasi itu akan berdampak saat kita koneksikan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau suatu institusi. Nah, kalau teman-teman EXA, teman-teman Life Science, gitu ya, itu hasil risetnya dikembangkan dari riset and development, gitu ya, itu kemudian gitu, menghasilkan suatu inovasi. Inovasinya berupa suatu produk teknologi. Ya, produk teknologi itu kemudian gitu ya, kita coba hubungkan dengan industri untuk kemudian dihilirkan ke masyarakat. Apakah menjadi barang komersil maupun non komersil. Nah, kalau bidang sosial budaya termasuk hukum apa ini? Nah, bisakah dari teman-teman Brawijaya yang dikoordinir dalam Persada ini melahirkan inovasi mungkin di partai hukum baru atau praktek hukum terbarukan atau suatu model-model peradilan gitu ya dan sebagainya yang kemudian gitu ya itu kita dorong gitu ya untuk dapat termanfaatkan di negeri kita. Kita mengapresiasi atas ikhtiar teman-teman disiplin hukum ya yang ada di Fakultas Hukum maupun di fakultas yang lain atau unit kerja yang lain dan khususnya yang ada di Persada gitu ya, untuk gelaran kegiatan ini. Ini adalah satu ikhtiar kita untuk menghilirkan ilmu pengetahuan di bidang hukum gitu ya, yang tentu saja kita harus memanfaatkan berbagai relasi, koneksi, dan potensi kolaborasi. Ya, kalau teman-teman di bidang engineering dan life science itu menghilirkan riset, inovasinya itu kan ke industri ya, ataupun ke masyarakat secara langsung. Nah, teman-teman dari disiplin hukum gitu ya, tentu saja ke lembaga-lembaga penegak hukum dan juga tentu saja itu dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di negeri kita. Nah, hal seperti itu dapat tersalurkan dengan baik kalau kita dapat berkomunikasi, berkoneksi, berrelasi, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak ini. Ini adalah satu hal yang harus kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita ya dengan ekosistem keterbukaan yang kita kembangkan
ya bukan Akademi Universitas Brawijaya seperti ini akan menguatkan kontribusi Universitas Brawijaya di dalam penguatan peraturan perundang-undangan yang berujung pada sistem hukum yang berkeadilan di Indonesia. Ini yang kita harapkan. Sama-sama doakan agar Persada UB terus konsisten dalam mengawal sistem peradilan pidana di Indonesia. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah hadirin dan juga pemirsa yang menyaksikan di kanal YouTube Persada UB, kita akan memasuki keynote speaker. Yang pertama akan disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tema modernisasi proses penuntutan dalam RKUHP, memperkuat dominus litis dan menjamin keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. ST Burhanuddin SHMH secara daring. Salam sejahtera bagi kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo Isti, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Andreko Widiarto, para guru besar dan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, para narasumber, kepala kejaksaan di Jawa Timur, khususnya jajaran yang hadir secara daring, para kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, kepala cabang kejaksaan dari seluruh Indonesia, khususnya jajaran yang mengikuti secara daring, seluruh tamu undangan, para peserta dan hadirin, baik secara daring maupun luring yang berbahagia. Sebelum kita mulai kegiatan ini, pada kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan berkat, nikmat, rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti seminar nasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang mengangkat tema membangun sistem peradilan pidana yang modern dan berkeadilan. Dan pada kesempatan ini saya secara pribadi maupun sebagai pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada pusat sistem peradilan pidana Universitas Brawijaya yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi atau aspek PIKI dalam menyelenggarakan kegiatan ini sebagai wadah berbagi pemikiran, melainkan juga suatu momentum untuk mengevaluasi secara kritis perkembangan reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Peserta seminar nasional yang saya banggakan. Dalam seminar ini sekilas kami akan membahas mengenai modernisasi proses penuntutan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memperkuat tujuan proses hukum dalam menjamin keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana. Kita ketahui bersama bahwa hukum acara pidana nasional oleh pembentukan KUHP menjadi salah satu penanda penting arah reformasi hukum di Indonesia. Lebih dari 40 tahun hadir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku di Indonesia. Perkembangan hukum yang dinamis sudah tidak dapat diakomodasi oleh KUHP, sehingga pembaharuan ini menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk mengimbangi perkembangan tersebut. Pembaharuan terhadap hukum acara pidana di Indonesia seyogyanya menjadi langkah strategis dan momentum yang tepat untuk memperkuat sistem peradilan pidana, terutama dalam hal menjamin keadilan prosedural. Pembaharuan ini juga diharapkan mampu menciptakan suatu sistem peradilan yang lebih modern, adaptif, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang menuntut penegak hukum yang tidak hanya memberikan suatu kepastian, tetapi juga menghormati nilai-nilai keadilan dan ketertiban masyarakat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, mengutip pendapat Profesor Satipto Harjo dalam bukunya yang berjudul Hukum Proteksi, hukum yang membebaskan berpandangan bahwa hukum harus digunakan untuk membela rakyat kecil dan mencapai keadilan publik. Bukan hanya sekedar mengeluarkan hukum aturan formalistik,
Dalam proses pembuatan KUHP, partisipasi masyarakat sangat krusial agar kepentingan semua pihak terakomodasi tanpa diskriminasi, sehingga pembuatan KUHP memiliki legitimasi publik sekaligus berbasis pada moral penegak hukum yang kuat, serta memenuhi ketentuan partisipasi bermakna sebagaimana yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 91 tahun 2020. Partisipasi bermakna ini memegang peranan penting dan membentuk undang-undang, setidaknya harus memenuhi 3 indikator, yaitu yang pertama hak masyarakat untuk didengar pendapat, yang kedua hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan yang ketiga adalah hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau tanggapan atas pendapat yang diberikan. Hadirin yang saya hormati, bila membentukkan hukum acara pidana agar dapat mencapai tujuan dari penegak hukum, maka idealnya harus memperhatikan ajas-ajas yang menjadi fondasi dalam penyusunannya. Setidaknya terdapat 6 ajas yang harus ada di dalam kita undang-undang hukum acara pidana agar dapat mencapai tujuan hukum. Yang pertama adalah ajas legalitas. Setiap proses hukum acara pidana yang dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum wajib mendasarkan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah ajas due process of law. Ajas ini memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sah dan adil. Ajas yang ketiga adalah ajas kesamaan di depan hukum dan peradilan yang adil. Setiap orang memiliki hak yang sama di dalam proses hukum. Hak tersangka, terdakwa maupun korban serta saksi, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan orang lanjut usia dan penyandang disabilitas dijamin secara setara tanpa adanya diskriminasi di dalam hukum di hadapan hukum. Dan itu konsep upaya terakhir. Di dalam hukum acara pidana memiliki beberapa aspek, yaitu objektif, independen, tidak memihak, hak untuk membela diri, dan hak mendapatkan bantuan hukum, hak atas sidang terbuka, hak atas putusan yang didasarkan dengan alat bukti yang sah, serta hak mengajukan upaya hukum. Yang keempat adalah ajas menghormati terhadap hajati manusia. Di dalam pembenahan sistem peradilan pidana, dimensi hak asasi manusia harus masuk ke dalam pengaturan perbuatan hukum pidana, serta proses peradilan yang meletakkan perlindungan pada setiap subjek yang terlibat. Adanya prinsip ini mewajibkan para penegak hukum bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan. Yang kelima adalah ajas cepat dan efisien, yang menekankan pada pentingnya penyelesaian perkara yang cepat dan efisien, baik untuk melindungi hak terdakwa maupun untuk memastikan efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Yang keenam adalah ajas keterbukaan dan akuntabilitas. Prinsip keterbukaan menekankan pada transparansi dalam proses peradilan pidana. Persidangan harus dilakukan secara terbuka, kecuali ada alasan lain, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan prinsip akuntabilitas menekankan pada tanggung jawab aparat penegak hukum yang dalam proses peradilan. Para penegak hukum harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat dan tidak boleh menyalahgunakan kewenangan. Menarik dan penting dilakukan sebagai feedback atas tindakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan upaya memberikan saran masukan analisis penyusunan RUU KUHP yang saat ini masih dalam proses legislasi agar sesuai dengan harapan kita yang lebih harmonis dan mengedepankan penghormatan terhadap HAM baik pada terdakwa, korban, serta agar memberikan kepastian kepada APH. Mengawali sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Sriwijaya Malang. Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi, sehingga menginisiasi terselenggaranya kegiatan ini dalam upaya mencari masukan dan strategi terbaik untuk membangun sistem peradilan pidana di Indonesia yang lebih modern dan responsif menjawab perkembangan hukum di era digitalisasi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita semua menyadari bahwa hukum selalu berjalan di belakang peristiwa hukum, yang artinya hukum selalu terlambat merespon peristiwa hukum yang bergerak maju, melampaui rambu-rambu formil maupun material yang berlaku. Apalagi di tengah-tengah era digitalisasi, peristiwa terjadi dalam hitungan persekian detik. Dalam tatanan hukum, baru saja Undang-Undang Nomor 1/2003 diundangkan dan akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, menggantikan KUHP yang sudah berlaku selama 95 tahun. Dapat kita bayangkan dalam kurun waktu selama itu bagaimana dinamika hukum pidana di Indonesia dalam respon gerak cepat peristiwa di pidana di masyarakat. Banyak isu hukum material yang teraplikasi dalam KUHP. Untuk itu RUU KUHP penting membahas, apalagi dikaitkan dengan bagaimana tujuan kita membangun sistem peradilan pidana, integrated criminal justice system, dalam satu sistem hukum untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat. Dalam membangun sistem peradilan pidana, kita harus memahami dan membaca adanya pergeseran demikian dari penegakan keadilan retributif ke arah penegakan hukum yang betul-betul didasarkan pada tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk membangun suatu sistem peradilan pidana tersebut diperlukan beberapa syarat adanya keterpaduan dalam melakukan penegakan hukum di kalangan subsistem. Salah satunya adalah perlu adanya sinkronisasi struktural, adanya kesamaan dan keselarasan pemahaman hukum formil maupun material, dikaitkan dengan hubungan antar lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan serta advokat. Kita harus mengakui adanya persepsi yang tidak sama. Hadirin yang kami hormati, pembangunan prinsip hukum pidana modern dalam rangka menyelenggarakan kebutuhan dan perkembangan sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah menjadi titik urgen dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terhadap RUU KUHP, terutama terkait dengan prinsip yang bertujuan untuk masalah proses peradilan yang menggunakan bukti sah dan valid. Ya, jadi Persada UB, Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya itu dibentuk berdasarkan peraturan rektor sejak tanggal 20 Agustus 2015. Jadi sudah 10 tahun kita berkiprah dan sudah banyak riset yang kita lakukan, pengabdian masyarakat dan juga melakukan perbaikan terhadap metode pengajaran. Selama 10 tahun ini kita sudah banyak bekerja sama dengan mitra, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dengan teman-teman NGO, mulai dari LBHI, ICJR, Kontras, EKPAT yang soal anak. Jadi bisa dilihat di profil kami, termasuk kami juga melakukan riset soal isu-isu yang terjadi di masyarakat, mulai dari tragedi Kanjuruhan, kita juga ikut melakukan riset dan sebagainya. Nah, ke depan 10 tahun ini jalan kita masih panjang. Ini kalau dikatakan masih muda juga tidak muda, dikatakan tua juga tidak tua. Kita berharap Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana ini menjadi pelopor riset transdisipliner dan semakin tidak hanya nanti isunya tidak hanya di Indonesia, kita juga sedang menjaring kerjasama dengan pusat riset, peneliti-peneliti di luar negeri. Karena yang punya masalah dengan penegakan hukum kan tidak hanya di Indonesia.
mungkin kita bisa saling belajar, bertukar pikiran, bagaimana mencari solusi yang paling baik untuk masalah-masalah yang ada di Indonesia. Terkait dengan seminar nasional ini Pak Farizal, mungkin apa sih fokus yang dan target yang ingin dicapai dengan seminar ini? Karena tadi banyak narasumber yang sangat kapabel. Ya, jadi seminar nasional ini 2 hari, hari ini pagi dan besok sore. Jadi untuk merayakan 10 tahun Persada itu kita punya 4 kegiatan. Pertama seminar nasional, kemudian call for papers. Jadi ada 100 paper ya, 100 artikel yang akan dipresentasikan. Dari 100 itu ada 70 yang akan dipresentasikan dari seluruh Indonesia. Ada dosen dari mana? Dari Sumatera sampai dari Papua itu hadir, alhamdulillah. Antusiasme para dosen sangat baik untuk presentasi besok pagi. Ada 8 panel, kemudian ada workshop dan masterclass soal penelitian dan pengajaran, metode pengajaran dan metode penelitian sistem peradilan pidana. Nah, materinya banyak sekali. Intinya kita ingin, ini kan sedang ada pembahasan hukum acara pidana, KUHAP ya. Kita tahu KUHAP itu kaitannya dengan bagaimana negara itu menegakkan hukum, ya, agar tidak sewenang-wenang, agar masyarakat itu mendapat keadilan, lapor ke polisi ditanggapi. Nah, itu kan banyak problem. Nah, itu sebenarnya jawabannya ada di KUHAP semua. Nah, kita ingin seminar ini menjadi salah satu ajang atau wadah untuk mendiskusikan isu-isu tentang hukum acara pidana, dan harapannya juga bisa memberikan sumbangsi saran kepada stakeholders pemerintah dan DPR.